Saya persilakan untuk kita semua mengambil waktu teduh di 1 menit untuk kita benar-benar memfokuskan hati dan pikiran kita, dimana mungkin yang bawa mobil, yang bawa motor hari ini agak dibingungkan dengan jalan yang ada, masih ada kekesalan, masih ada kebingungan, mungkin kalau kata orang jadi gerusa-gerusu gitu ya. Saya beri kita untuk 1 menit kita meredakan segala hal yang menjadi kekacauan di hati dan pikiran kita. Saya persilakan biarkan musik mengalir dulu untuk menemani di waktu teduh ini. Ambillah waktu teduh terbaik kita untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa kita syukuri, bahkan di dalam hal kesulitan. Bagi yang sudah, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk kepada hadirat. Seperti malam ini kita mengejar waktu, mengejar jarak untuk bisa datang di tempat ini, mengejar hadirat. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku, setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku menemukan satu kasih yang abadi. Diriku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu.
dengan segala permasalahan, pikiran, pergumulan, bahkan tantangan. Tapi kami mau datang Tuhan malam ini untuk menaruh semua harapan, kekuatan hanya padamu. Kami percaya Tuhan ketika malam ini ada, Engkau yang menurunkan kekuatan, Engkau yang menurunkan kepada kami pengharapan, sehingga pulang dari tempat ini kami menjadi orang Kristen yang penuh kekuatan, penuh pengharapan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau. Hadirlah, jamahlah, hingga kami boleh pulang dengan satu keyakinan bahwa iman kami bukan iman yang sia-sia. Segala hal yang kami mau bawa, pujian, doa, bahkan sikap hati kami hanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat malam. Sekali lagi ini adalah hal yang sangat spesial. Kita kayak siaran langsung ya, lagi update-updatean terus di WA ya. Jalannya mana ya? Sayang sekali nggak ada yang punya pesawat ya, jadi kita nggak bisa lewat udara. Tapi tadi saya merasa bahwa dalam segala bentuk hal ini sebuah gambaran bahwa ya inilah ketika kita diperhadapkan tantangan, sebenarnya percaya nggak percaya kita akan lebih semangat untuk datang ke tempat ini. Ya enggak? Kalau kita dimudahkan terus, sebenarnya kita malah tidak menghargai sesuatu yang kita sudah dapat dengan mudah. Itulah iman. Makanya kemarin saya bergumul gini teman-teman, ini sedikit sharing gitu ya. Teman-teman merasa nggak ketika ada orang Kristen kita tidak menyinggung siapapun, bahkan diri saya mengevaluasi. Ketika kita tidak datang bergereja sekali, lalu kita ada rasa bersalah, Roh Kudus mulai mengusik hati kita. Sebenarnya itu adalah bentuk kita sudah dipanggil Tuhan dan kita umat Dia. Tapi kalau kita datang, tidak datang sekali, 2 kali, 3 kali dan biasa-biasa saja, ya itu akan jadi masalah. Sebenarnya itu masalah dan itu indikasi yang perlu kita tahu. Kayak ibarat kalau saya itu dapat gambarin gitu, kalau kita nginjak nasi satu aja di kaki kita, rasanya kita pingin cuci kaki ya, rasanya nggak enak banget gitu ya. Tapi kalau kita nginjek 1, nginjek 2, nginjek 3, kita biarkan lama-lama kita nginjek nasi 1 bakul pun kita juga tidak akan merasa risih. Itulah dosa, itulah cara gimana? Cara Tuhan menegur kita. Kita dibuat risih, kita dibuat tidak nyaman dengan hal-hal yang sifatnya tidak baik. Tapi ketika kita sudah mati rasa, itulah hal terburuk. Menurut saya adalah hal terburuk dalam kekristenan ketika kita sudah mati rasa, kita sudah tidak ada kerinduan lagi. Kiranya ini tidak terjadi pada setiap kita, karena hanya bagi Tuhanlah segala pujian kita mau bawa, segala hal yang sudah kita doakan kita mau bawa ke dalam Tuhan. Saya ajak kita dengan penuh rasa syukur, karena dengan tantangan yang ada kita boleh datang tempat ini. Kita bangkit berdiri lagi, kita nyanyi segala puji syukur dengan penuh semangat, dengan penuh sorak-sorai.
apa ini semua night person ya, atau semua tuh orang yang kalau sore ke malam tuh wajahnya lebih cerah daripada pagi sampai sore. Karena ada namanya morning person dan night person. Saya termasuk night person. Orang yang lebih bisa diajak kerja itu kalau malam gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi jangan sampai ini jadikan patokan. Dengan begitu kita akan mulai jam 7 terus, jangan ya. Gitu ya. Hanya sesekali saja ya. Kita tetap harus penyesuaian. Oke, kita tetap akan masuk ke dalam satu pujian untuk membawa satu semangat yang baru, satu spirit yang baru untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan di setiap hari kita. Kita menyanyikan Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan. Silakan untuk teman-teman siapapun, bahkan sharing itu ketika kita ngalamin yang namanya hal sepele pun, tapi kalau kita tahu bahwa itu pertolongan Tuhan, itu bisa jadi satu sharing yang menguatkan. Siapapun silakan. Adakah? Oh ya, itu upload apa? Suara band Belum nyiapin.
pidato dia. Adakah? Cio mau? Kemarin tuh kita ada persekutuan pemuda itu, saya sama Pak Lindung tuh kita banyak memancing agar remaja ini minimal ada suaranya dulu. Nanti pertemuan berikutnya mulai ada ceritanya, baru berikutnya jadilah satu sharing gitu ya. Karena kita lihat banyak pemuda kita tuh masih diam gitu ya. Saya nggak tahu memang karena pendiam atau karena belum makan atau belum sikat gigi atau belum apa gitu ya. Karena saya dulu waktu muda itu malah tidak seperti itu ya, jadi nggak tahu gitu. Malah dari santan kayak itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau nggak ada sharing. Saya sekali lagi cuma mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Banyak sekali hal baik yang Tuhan selalu kerjakan setiap harinya gitu ya. Jadi sebenarnya banyak kalau kita mau sharing kebaikan Tuhan. Kalau kemarin Pak Lindung pernah ngomong, jangan cuma di-sharingkan waktu kita pergumulan, waktu kita ada masalah, tapi titik beratkan kepada pertolongan Tuhan. Saya tadi ketemu Bu Nunung waktu menyerahkan kunci pakai motor. Bu Nunung cerita bahwa puji Tuhan air di rumahnya bisa hidup. Hal sepele gini tuh bisa menguatkan saya gitu. Karena gini, ada orang di luar sana yang sampai air pun kesulitan gitu loh. Tapi kalau kita bisa mengalami hal yang mudah, kadang kita lupa bersyukur. Ya kayak tadi, ketika setiap minggu kita mudah datang, malah kita nyepelekan. Wah, nggak usah lah, besok minggu masih ada umur, besok minggu kafe dangan ya masih buka. Tapi kalau kayak tadi, seandainya kayak tadi setiap hari kayak gini, iman kita diuji kok. Siapa yang benar-benar mau datang, siapa yang mau. Ya, jadi kemudahan itu kadang membuat kita lupa bersyukur. Tapi seperti Bu Nunung, hal-hal sepele pun Bu Nunung selalu ceritakan dengan senyumnya gitu ya. Wah, puji Tuhan, oh mapaku ya kalau panggil ya, sampai intinya kalau beberapa hari airnya kan baru sat gitu ya. Tadi saya cerita mungkin itu cuma memang karena tersumbat, kayak rumah saya pernah tersumbat. Hal-hal seperti itu. Banyak sebenarnya kebaikan Tuhan ini hanya pancingan. Jika ada, kita akan menyiapkan hati untuk masuk ke firman Tuhan. Kita akan nyanyikan sampai akhir hidup. Karena saya percaya Bapak mengenal setiap pergumulan kita dan siapa kita. Percayalah, Bapak kita yang mengenal hati kita, yang akan memelihara kita. Engkau mengenalku
percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku ada. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti pagi lalu, bukan setia sampai akhir hidupku. Dengan posisi tetap berdiri, waktu dan tempat saya persilakan untuk pendeta dulu. Nanti dengan kasih Kristus Opa Didik yang berdoa. Bapak, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk malam